Salam Osmania, kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV. Dan kita udah lama sekali gak berada di ruangan ini, di ruangan podcastnya OS TV. Namun kini hadir kembali tentunya untuk menghadirkan tamu-tamu yang istimewa. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang menurut saya istimewa ya, karena beliau adalah pelatih juga dari Brazilian Jiu-Jitsu dari saya. Dan juga pelatih di Warrior Club di Cibubur. Kita panggil saja langsung Coach Kevin. Apa kabar Coach? Baik. Ya, saya baik. Coach Kevin ini selain melatih BJJ melatih apa aja ya? Melatih boxing, Muay Thai juga. Boxing, Muay Thai juga. Ya. Itu kenapa sih biasa paketannya ya kalau kita lihat ya? Yeah. Pelatih BJJ itu pasti pelatih Muay Thai atau boxing. Ini mostly ya, saya general itu gimana sih? Biasa sih beda ya. Maksudnya ada yang benar-benar dia itu fokusnya di Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ. Ada yang fokusnya striking doang kayak boxing atau Muay Thai gitu. Jarang yang bisa dua-duanya gitu. Oh jarang malah Jarang ya? banget yang bisa dua-duanya. Nah, tapi saya melihat ini tuh gimana ya, semacam jadi paketan tersendiri ketika MMA mulai marak gitu. Ya, jadi kayaknya dulu itu sempat ada era di mana kemasan bahwa BJJ itu malah jadi suatu hal yang mandatory. Kalau mau masuk ke MMA harus bisa BJJ. Atau bahkan zaman dulu banget kita mungkin sama-sama tahu malah ada orang bisa juara UFC dengan skill yang mungkin lebih 90% menggunakan skill BJJ di dalam. Itu gimana pendapat Coach? Iya, karena kan emang awalnya kan dari Royce Gracie kan. Iya. Pas UFC One itu. Ya dia beratnya lebih rendah lawan yang lebih besar gitu kan dengan teknik BJJ. Dan sampai sekarang tuh masih bisa gitu, masih bisa ini ya, masih bisa jadikan suatu patokan dalam pertarungan mixed martial art bahwa untuk menjadi juara perlu ilmu itu perlu ilmu ground fighting itu perlu ya. Perlu banget. Nah, sekarang bicara tentang UFC, kita tentu punya suatu event kebanggaan kita di Indonesia sendiri kita punya. Pasti. Ini kan menarik ya dulu karena dulu sempat ada santer-santer isu UFC mau masuk Indonesia, tapi nggak jadi ya. Tapi belum ya. Tapi akan nih. Tapi kan ini kan JK Saragi lagi ke US nih, lagi persiapan mau road to UFC. Ya kemungkinan sih ada chance dari dia sih. Ada ya? Ada chance dari dia untuk bisa masuk UFC. Wah, ini menarik sekali. Semoga nih terjadi akhirnya Indonesia punya perwakilan UFC. Karena isu itu sebenarnya udah lama sekali tuh kita lihat. Katanya mau datang talent scouting segala macam, tapi ya ini mudah-mudahan jadi pintu gerbang bagi atlet-atlet MMA Indonesia. Karena kemarin dari 5 fighter yang lolos cuma 1. Oh gitu. Yang lolos cuma 1 si Bang JK. Walaupun tapi dia tuh nggak champion ya, tapi masuk deh. Ya memang rezeki kadang-kadang berbeda ya. Rezeki berbeda-beda memang tempatnya di situ lah. Sama lah di kita bila diri ada yang juara di nasional. Benar. Tapi nggak juara di luar, tapi ada yang nggak juara di dalam, tapi di luar juara mulu gitu. Rezeki-rezekian benar. Menarik sih. Rezeki-rezekian. Nah, ini masih ya pintu gerbang untuk masuk ke MMA itu pasti mereka harus BJJ. Enggak juga, banyak juga champion di One Pride saat ini dia bahkan kurang belajar ground fighting. Maksudnya belajar BJJ atau gulat gitu jarang. Nggak semua harus, makanya nggak semua harus. Orang yang penting sih punya dasar striking sebenarnya untuk bisa masuk MMA gitu. Dasar striking. Tapi kalau untuk memenangkan, kita ngomongin teorinya itu perlu banget kita untuk bisa ground fighting. Karena kan semua lihat dari datanya 80% dari MMA itu kan selesai kan di bawah kan, di ground and pound atau di submission. That's why kalau misalnya kita nggak ngelatih ground fightingnya, ground and pound, submission itu kayak aneh gitu. Kayak nggak bisa gitu sebenarnya. Jadi memang sejak zaman mixed martial art itu pertarungan lebih terlihat banyak di bawah ya. Bagi saya nih jujur waktu saya dulu belum ngerti ya, waktu tahun-tahun dulu lah zaman TPI gitu. Saya nggak ngerti nih orang ngapain guling-guling di bawah dan apa nikmatnya gitu. Dalam artian kan kita kan dulu tahu ya bakbuk. Tapi ini benar-benar membuka wawasan baru begitu kita melihat bahwa pertarungan MMA ini mostly di ground.
Tapi sekarang ini kan mereka minimal untuk bisa di ground mereka harus tahu defense dari ground itu kan, dari take down gitu defense. kan. At least gini. Minimal bisa itu kan. Kalau striker itu kan ada striker grabber nih. Tipikal kan beda-beda. Ada yang well rounded yang bisa dua-duanya gitu. Tapi harusnya ya yang striker ini bisa defend lah. Bisa defend, dia punya kalau di take down defense-nya bagus. Jadi nggak gampang di take down. Kayak gitu-gitu sih harusnya belajar. Jadi minimal tahu bagaimana defense dari take down dulu lah, atau misalnya escape dari submission dulu lah. Itu mungkin salah satu. Itu yang dasarnya penting, kan yang penting kita tuh kalau di BJJ itu escape dari submission, memenangkan posisi. Itu sih sebenarnya. Ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Saya pernah rolling ya namanya. Rolling. Sama coach. Kalau ada beberapa orang itu saya kerasa banget kalau rollingnya tuh mau ada. Ini pakai power, ini pakai apa? Ini coach ini bisa sambil santai banget kayak menari lah istilahnya. Pindah dari sini, pindah dari submission tinggal lepas. Ini gimana sih rahasianya nih coach? Rahasianya jam terbang. Jam terbang ya. Itu emang nggak bisa dipungkiri sih, memang harus sering latihan ya. Iya, dan konsisten latihan. Kayak kita saya itu ngelatih kan. Cuman harus ada latihannya juga. Kebanyakan kalau udah fokus ngelatih, lupa latihan. Nah, itu. Iya kan? Iya. Kita fokus nih, ngelatih nih. Emang bagus gitu secara teknik, cuman secara kardio, stamina, strength-nya berkurang ya karena fokusnya ngelatih. Harusnya diselingin sama latihan gitu. Ya. Nah, sekarang kan yang saya dengar ini coach lagi, ini boleh disampaikan ke publik gak? Apa tuh? Yang mau ikut event besar. Yang tanggal 3. MMA. Tanggal 3, bukan yang tanggal 3 ya? Tanggal 3. Oh, jadi. Jadi gini tuh harusnya kan gue tuh ini sampai gue nih tanding tanggal 3 September. Oh, oke. Cuman kemarin itu 2 minggu lalu hari Kamis pada saat lagi sparring MMA, gue tuh cedera lutut gue. Gue tuh lagi sparring MMA di Shark Tank kan. Di Shark Tank itu ronde kedua. Pada saat gue mau hip throw, gue kena lutut kanan gue tuh langsung kayak ngepop gitu yang kan. jadi tumpuan itu ya? Iya, jadi tumpuan ngepop gitu kayak agak sedikit gitu guys, ngepop gitu lah rasanya. Udah gitu udah sakit banget kan, gue stop gitu, nggak bisa lurus kakinya. Di situ ada Prof Max juga bilang, Vin lu coba fisioterapi. Nah pada saat itu beberapa hari setelah itu gue langsung fisioterapi. Fisioterapi dibilang harus istirahat dulu 10 hari, 5-10 hari. 5-10 hari itu jadinya gue udah coba nanya sama teman-teman lainnya, sama Prof Max juga bilang lu mending dibatalin, postpone ya, postpone, pindah nanti, yang penting pulih dulu nih kaki. Kayak sekarang aja gue lagi nggak boleh ini, sampai gue lagi nggak boleh latihan, lagi istirahat dulu ini, istirahat dulu ya. Gue iya. Ya. Memang resikonya atlet gitu bela diri. Itu dia. Kita terkadang mesti berdarah-darah pada saat latihan, supaya pada saat pertandingan tidak berdarah. Benar. Tapi ternyata kalau berdarahnya mengakibatkan cedera, kita nggak bakal tanding. Itu jadi gimana ya, dilema ya. Makanya kemarin itu ini kan debut kan, One Pride kan. Itu kayak overtrain, jadi terlalu semangat kan. Jadi latihan itu pagi, sore, malam, pagi, sore, malam. Ya kita emang sebenarnya badan suruh kita untuk stop gitu. Maksudnya kayak capek banget. Cuman dari namanya kita semangat ya, kapan lagi gitu. Ini kesempatan susah loh, punya jadwal di One Pride itu susah banget. Teman saya ada yang nunggu jadwal tuh lama banget sampai udah bosen kali baru muncul jadwalnya. Ini coach bisa langsung dapat jadwal, sebenarnya udah alhamdulillah gitu kan. Cuman ya memang rezekinya belum sekarang akan dipospon. Ada kayak kita berapa bulan ke depan gitu mungkin? Mungkin di akhir tahun ini ya. Akhir tahun November ini atau Desember main. Oke. Yang penting lutut dulu ini selesai. Lutut selesai. Bisa. Ya, jadi jangan lupa ya dukung nanti Coach Kevin di One Pride ya. Nah, saya mau nanya sebagai apa ya, kalau BJJ practitioner ya namanya, BJJ practitioner. Kalau karateka, karateka, aikido kan. Nah, ini saya mau nanya sebagai BJJ practitioner.
Betul betul nggak nih? Apalagi termasuk MMA fighter ya. Betul nggak sih kalau saya nanya bahwa seluruh pembuktian itu istilahnya kan dulu ada tuh bela diri yang dong 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 gitu, dan dia mah terbang gitu Oh, kan. terbang. Betul nggak? Pembuktian itu memang perlu dilakukan di ring oktagon lah misalnya. Untuk apa nih? Untuk Pembuktian bahwa bela sebagai- diri lah gitu kan istilahnya, bahwa ini benar bela diri, karena kan ini khawatir loh. Iya, Ini yang iya. ikut bela diri itu kan anak bangsa. Anak bangsa. Saya pernah juga kena kayak gituan loh dulu kan. Ikut. Nah, tapi kan ternyata mereka dengan over PD-nya, oh saya bisa begini. Nyatanya kan mereka enggak Iya, gitu, nggak bisa enggak. dibuktikan. Nah, mendapat Coach Kevin selaku MMA fighter lah, betul nggak sih kalau segala bela diri itu perlu dibuktikan di oktagon? Perlu sih. Ini kan sebenarnya kan dari tahun 90-an lah ya, waktu UFC One itu. Kita lihat dari berbagai bela diri tuh. Dari ya banyak lah. Saya nggak bisa sebutin, banyak banget. Dan di situ kan kelihatan yang menurut saya jadi saya kenapa ikut BJJ, latihan BJJ serius nih. Karena pada saat itu mungkin sampai sekarang juga bahwa kalau BJJ ini efektif banget untuk di oktagon, ya kan? Dan juga di street fight. Dan kenapa segitu bagus ya BJJ? Karena kita latihan tuh sparring, real sparring gitu. Setelah selesai kita drill teknik, kita lakuin sparring, rolling maksudnya. Dan itu benar-benar real situation banget gitu. Kayak contohnya kita dalam posisi mount gitu, full mount, kita keluar dari situ. Itu benar-benar sebenarnya memang belum nggak ada pukulan ya kan, cuma itu real life ya sih. Maksudnya kepake banget lah dibanding kayak kita ngafalin suatu jurus gitu loh, yang kita lakuin berkali-kali tapi tanpa ada Aplikasi. iya aplikasinya, tanpa ada aplikasinya. Jadi memang kalau setiap bela diri pantas nggak, harus nggak untuk dibuktikan, harus. Gitu sih. Ya. Sampai. Oke, selanjutnya nih, karena kan kalau lihat dulu rasanya memenangkan UFC masih bisa dengan BJJ lah. Dalam arti 80% BJJ, 20% sparring, Yes. striking gitu kan. Nah, kalau sekarang lihat fenomena sekarang, kira-kira gimana komposisi yang tepat untuk sebagai MMA fighter? Susah sih karena sekarang ini striker kan pada jago-jago di takedown defense. Udah gitu cage controlnya udah bagus. Mereka juga nggak sedikit sih. Ya latihan grappling juga untuk dapetin top position terus. Jadi bukan untuk submission tapi untuk top position. Top position kalau dia nggak nyaman berdiri lagi, striking lagi. Makanya ngelihat UFC fighter sekarang champion-championnya yang dari BJJ siapa? Ya, sekarang kayaknya udah nggak kayak dulu ya. Dulu banyak Iya, banget kan. Sekarang udah berkurang ya. Karena sekarang tuh udah mix up semua, udah hybrid semua. Istilahnya triknya udah ketahuan lah. Itu udah ketahuan. Sekarang makanya hybrid semua itu. Jadi mungkin kita lihat striker semua. Striker semua. Siapa sih paling champion UFC yang submission artist atau grappler, siapa sih? Paling Usman doang kan. Usman pun kemarin kalah sama Leon Edwards. Ya. Memang sekarang lawan-lawan pun jadinya semakin cerdas untuk menghindari. Iya, dan menjual juga striking. Menjual juga striking. Ya. Ngapain kita nonton UFC terus orangnya berpeluk-pelukan gitu. Iya, itu benar. Saya waktu sebagai orang awam nih, belum belajar BJJ ya. Malas banget sumpah. Gak? Itu ngapain peluk-pelukan terus kita kan nggak ngerti sebenarnya itu kuncian atau sakit atau enggak, kita nggak tahu. Yang pasti kita nggak tahu sampai sejauh itu, dan ternyata kalau udah ngerasain sendiri nih ya, teman-teman ngerasa latihan BJJ sendiri gitu kan, ternyata ada semacam trik di bagian dari organ tubuh tuh yang ternyata kalau kayak gini dikunci itu benar-benar bisa sakit banget gitu tuh, bisa dislokasi gitu kan. Nah, gitu. By the way nih, bicara cedera nih, tadi kan cederanya karena lagi sparring MMA lah ya. Pernah nggak sih cedera parah di BJJ itu seperti apa? Paling leher sih. Leher kenapa? Gak bisa nengok. 2 minggu gak bisa nengok. 2 minggu? Awal-awal latihan itu kan dicekek mulu tuh.
Oh, karena kaku ya, Karena kan dibully terus tuh. ya karena awal-awal latihan kan? Ya, Iya, itu sama sih, ya sih. di Warrior Pusat dibully lah, bukan dibully sih, cuman kayak lebih kayak di apa ya? Kita belum bisa ngapa-ngapain lah, nggak bisa tahu cara defense apa segala macam. Di sana kan jago-jago semua. Ya. Tapi itu kayaknya pengalaman semua orang yang ngaku aja nih BJJ Semua, pasti semua gitu. Saya pun ngerasain Pasti gitu ada kan. kayak gitu kan, Kerasa leher kan. itu sebenarnya kayak proses kita angkat barbel kan Iya, otot iya, jadi kaku. benar. Ini kan Ini sebenarnya leher. leher kita yang kaku keras. Jadi karena kerasnya mau Iya, nengok-nengok makanya susah 2 minggu gitu. nggak bisa nengok. Tapi kalau yang lebih dari itu kayak dislokasi gitu Aman pernah? sih, aman. Aman ya? Aman. Lo apa pernah patah atau apa nggak pernah? Enggak sih aman. Luar biasa sih. Aman. Ini berarti karena kan bela diri itu yang penting pada awal itu ngasih tahu ke muridnya dulu kan mana batasannya. Benar. Mungkin kalau di pertandingan boleh maksimal. Benar. Kalau di sini mungkin ya 80-70%. Iya makanya awal-awal sih untuk di BJJ itu apalagi yang di Warrior di Cibubur itu basicnya adalah ini pakai choke dulu. Maksudnya kita serangan ke kuncian leher. Oh. Kalau nggak ngambil tangan dulu, nggak ngambil kaki karena kan itu udah next stepnya lah ya. Ya kaki lebih sulit ya. Lebih sulit ya. Karena kalau misalnya langsung di join lock orang baru kan, terus dia masih nggak sakit nih, masih bisa ditahan. Tahan sama dia nggak mau Tahan sama ngetap. dia, nggak mau ngetap, udah tuh sakit. Ya. Memang bela diri itu yang penting tuh pada saat pelatihan tuh safety dulu sih. Kadang-kadang kan kita apalagi yang pertama kan nggak tahu dia harus tapnya pas kapan gitu. Iya. Bahkan saya pun di Aikido ada beberapa submission yang kita perlu ngajarin tap dulu nih. Benar. Pertama kalau tap sebisa mungkin yang utama ke organ badan lawan. Kadang-kadang kalau ke matras udah gini nggak kedengeran kan, mungkin lagi fokus lain nggak kedengeran. Emang harus ke badan organ badan lawan gitu. Dan kalau emang perlu, kalau di Jepang kan ada kiai kan, sambil teriak gitu kan. Jadi istilahnya supaya mengkonfirmasi bahwa kunciannya masuk gitu kan. Cuma memang kalau saya ngeliat kalau di BJJ, kalau di Aikido paling 50% selama kita tahu kuncian masuk cukup lah ya. Berarti teknik udah benar. Kalau di BJJ saya lihat sampai kita harus membiasakan diri juga. Karena di pertandingan kita nggak mungkin tap lebih awal kan, kita harus tahan terus. Tapi kadang suka bete juga tuh orang, ada orang yang latihan lainnya udah lama gitu. Terus kena choke sedikit. Nah, udah nge-tap duluan. Ya harusnya lu harus defend lah. Lu keluar dulu. Latihan dulu sampai tingkat udah sampai kunang-kunang dikit lah ya. Lu kayak pengen udah sama sekali udah nggak bisa dulu baru nge-tap. Ini baru gini udah tap. Itu kebiasaan buruk sih. Nah, itu memang sih bedanya kalau BJJ, karena kan BJJ emang fokus depannya pertandingan nih. Dan di pertandingan kamu nggak bisa pas habis kuncian kena dikit nggak bisa tap gitu. Maksudnya tahan dulu harus lah. Ada apa ya? Punya sifat berjuang dulu. Berjuang dulu. Karena walaupun udah kekunci, anggap aja 50-70% sebenarnya masih bisa ada masih celah ada buat celah 30% untuk kita keluar. Cari itu, ya kan? Iya. Cari itu. Iya. Kecuali udah masuk banget ya baru dah. Oke, ini menarik nih. Saya mau nanya lagi tentang BJJ ini. Kalau sebagai BJJ practitioner udah lama nih. Ada yang berkesan gitu kan, berkesan bahwa BJJ ini kalau nggak salah ya, sabuk biru ghosting, hilang nggak latihan lagi. Itu kayaknya udah rame di meme-memnya BJJ seperti itu. Itu pendapatnya gimana, Coach? Ya karena kan memang kebanyakan ngincernya warna kan.
Dari white itu ngincarnya warna ke blue. Gue pun sebenarnya kalau boleh ngomong, pada saat gue white nih, gue berharap gue pengen blue belt nih. Tapi ternyata pada saat gue blue belt, gue di promotion, itu rasanya itu lebih seneng pada saat gue dapetin strip pertama gue sebenarnya. Strip pertama white belt itu lebih seneng gue. White belt pas pertama ya. Pertama Itu strip 1 ujian. lebih seneng dibanding blue belt. Ternyata blue belt ini punya beban tersendiri gitu. Ya. Bebannya adalah oke, gue blue nih. Gue apa yang gue harus bisa kerjain untuk si Brazilian Jiu-Jitsu ini, si bela diri ini. Entah gue harus ngajar lebih serius lagi, maksudnya lebih fokus lagi, latihannya juga harus lebih harus rajin lagi gitu loh. Karena kan kalau bisa dibilang kan blue belt ini santapannya white belt semua, fresh meat. Jadinya kalau white belt ketemu blue belt, rasanya ini kalau rolling nih, ini pengen gue habisin nih, ya kan ya. Gitu, makanya that's why blue belt itu kebanyakan mereka pada saat blue belt udah tuh jarang latihan. Pada saat jarang latihan ketemu blue belt, ketemu yang white belt yang masih on-onnya nih, dibully lah tuh blue belt. Merasa kok diri gue kok kayak kurang deh, kayak kok gue dibully sama white belt. Dari situ udah malas tuh, mentalnya udah kena tuh, mental kena udah cabut. Biasanya kayak gitu kebanyakan. Kalau tingkatan sendiri di BJJ apa aja sih setelah putih? White, blue, purple, putih, biru, brown, purple, brown sama black. Pak, kalau dilihat sih memang Sedikit ya? Sedikit, tapi ada stripnya kan. Nah itu yang lama strip. Stripnya kan satu strip itu bisa berapa lama tuh? Strip 1, strip 2, strip 3, strip 4. Pokoknya setiap dari white sampai brown itu stripnya sampai 4. 4, berarti 4 kali 4 aja udah 16 tuh. 16. Berarti 16 kali ujian, dan ujiannya setiap berapa bulan sekali? Ujiannya itu nggak ada setiap. Pokoknya siap ujian. Teacher privilege. Oh, luar biasa. Nggak tahu ya, mungkin sekarang ada beberapa afiliasi yang ada setiap beberapa bulan ini. Cuman untuk di Sinergi Warrior itu belum ada sih. Belum ada. Mungkin itu teacher privilege sih. Kalau ngelihat dari udah performanya udah bagus, latihannya sering. Ada pertandingan juga. Ada pertandingan juga, dia suka menang juga, itu yang lebih cepat untuk promosi. Iya. Jadi itulah kalau teman-teman nanya ya, BJJ ini kalau saya lihat ya ini menjaga banget kualitasnya. Mungkin ada organisasi lain yang gampang banget, bela diri lain gitu kan, yang gampang banget dapat sabuk hitam tapi harus mengorbankan kualitas gitu. Nah kalau saya lihat BJJ dari dulu sabuk biru itu menurut saya udah tinggi banget, betul nggak ya? Udah tinggi lah, udah tinggi dan udah skillful lah, udah bisa macem-macem lah gitu. Jadi dan udah bisa ngajar juga gitu. Beda sama kadang-kadang ada yang sabuk hitam tapi malah nggak bisa ngajar gitu kan. Ya ini hal yang menarik lah buat kita, buat masukan juga nih teman-teman nih. Kalau dari siapa idola pertama yang masuk ke industri ini, bikin apa ya? Jadi kepengen, ini kan bela diri ya, yang bikin apa ya? Jadi masuk dan menekuni. Jadinya tuh sebenarnya dari kecil sih sampai gue tuh SMP tuh gue punya stepdad kan, punya bokap tiri. Dia beliin gue CD UFC 1. Oh UFC 1 luar biasa, CD loh. CD tuh. Zaman dulu kan original berarti itu kan, udah susah nyari. 2006 ya. Nyari CD UFC 2007 2006 nonton itu. Langsung nonton yang match pertama tuh yang orangnya gendut banget. Oh iya ingat ya guys. Yang ditendang tuh. Iya. Dia jatuh berdarah. Jatuh ya, mukanya berdarah. Nah yang match kedua kalau nggak salah Royce Gracie sama Ken Shamrock kalau salah. Oh langsung Ken Shamrock ya? Nah dari situ. Oh iya. UFC 1 tuh ya? UFC 1 kayak kalau nggak salah ya. Soalnya saya ingat ya UFC 1 kayaknya belum. Oh ya Ken Shamrock ya? Ken Shamrock masih? Saya lupa. Yang pasti kan si Gracie masih pakai gigi kan? Masih pakai gigi. Masih pakai gigi. Terus dia. masuknya dia bareng-bareng tuh sama kakak sama adik-adiknya. Nah dari situ sih. Dari situ kayak udah gitu dari situ karate dulu. Wah jadi pengen jadi ini nih. Nah karatenya apa nih? Ini kan banyak teman-teman yang karate. Zaman dulu di Raden Inten. Di Jakarta Timur itu ada gor Raden Inten.
Sampai Rudy, ingat banget. Sampai Rudy, kalau masih Sampai Rudy. ada mungkin bisa ingat nih dulu waktu kecilnya kayak gimana, tulis di komen ya. Siapa tahu ada rahasia-rahasia atau tentu waktu kecil kayak gimana nih. Sampai itu dari cuma sampai green kalau nggak salah deh. Sampai green belt, udah gitu sibuk sekolah. Tapi untuk yang bikin masuk menekunin di bela diri ya karena Prof Max Metino. Metino ya. Karena pada saat itu lagi pengen latihan lagi 2000 berapa ya? 2000 nggak pengen latihan lagi sih, pengen pindah tempat latihan. Dulu ada gue latihan sebelum 2015 ke 2016 di Tungkai. Tungkai di Bekasi. 2017 masuk Warrior. Pas banget dapet lah di Warrior ini. Prof Maxi kan ini banget lah. Orangnya ngebimbing kita banget lah. Ditambah lagi circle-nya bagus-bagus kayak Rama Supandi. Pada saat itu Kevin Sulistyo bener-bener oke banget lah untuk environment-nya. Ya. That's why dari situ oke lah fokus di sini. Kalau sama Profesor Max dulu belajarnya BJJ atau MMA dulu? BJJ sih. BJJ dulu ya. dulu, Jadi BJJ dari dulu. situ menekuni BJJ. BJJ dulu ya. Tapi untuk strikingnya belajar dari mana nih? Striking sih udah dari dulu ya. Kan Oh ya karate ya, minimal udah ada basic stances lah, udah basic lah ya. Karate. Nah, terus? Udah setelah itu tinju. Oh tinju sempat menekuni juga? Tinju Muay Thai 2010. 2 tahun, vakum, sibuk kerja tuh. Mulai lagi tinju lagi 2015 sampai 2016. Kan udah ada basic tuh, striking. Nah 2017 sebenarnya kesana mau coba BJJ. Jadi udah sebenarnya udah untuk strikingnya sih lebih dari udah lama kan, lama. Nah BJJ 2017 mulai. 2017. Iya 2017. Oh oke. Jadi udah ada pengalaman karate, BJJ, striking, boxing, Muay Thai, dan sekarang masuk ke One Pride. Ya kita tunggu nih, kita tunggu. Perdananya debut di One Pride. Tapi sebelumnya pernah MMA di ini lain belum? Belum. Ini debut banget sih. Debut banget MMA. Jadi tentunya biasa kan melatih nih. Iya, jadi melatih. sekarang latihannya pun benar-benar berubah ya. Berubah banget. Oke. Makanya jadi karena fokus ke latihan, jadi kadang ngelatih kayak Nggak di konsen, nomor 2 ini. Ya memang harus kayak gitu sih mau nggak mau. Bukan nggak konsen, cuman itu di nomor 2 kan yang Nomor penting 2 kan. latihan dulu. Betul. Jadwal latihan untuk ngelatih nggak bisa gitu. Ya jadi kebalik ya prioritasnya ya. Prioritasnya jadi kebalik. Oke. Nah kalau boleh tahu terus siapakah fighter yang menjadi idola di luar negeri dulu nih, fighter yang menjadi idola dan inspirasi untuk berada Lyoto Machida. Yo sama kayak saya kalau gitu. Lyoto Machida. Karena kan awalnya kan emang dasarnya kan karate kan. Ngelihat karate di MMA. Ya. Yang saya tahu tuh Lyoto Machida bapaknya itu JKA. Iya. Terus Japan Karate Association, salah satu organisasi besar dan udah bukan tertua tapi ya lumayan organisasi besar yang tertua lah ya. Dan biasanya di Jepang itu mereka ada agenda untuk menyebarkan bela diri. Kalau dari dulu saya pernah ketemu yang salah satu yang ikut menyebarkan di Brazil itu Sadamu Ryoshihang. Ini saya bapaknya Lyoto tuh Yoshi. Nah bapaknya tuh saya lupa Machida. Bapaknya itu dikirim ke Brazil juga kalau nggak salah Brazil. Dari situ ngembangin karate, nikah sama orang Brazil, akhirnya jadi. Oh gitu ya. Iya saya tuh gitu. Jadi dia tuh JKI banget. Jadi sotokan. Jadi makanya pernah lihat ada video Jinzo, Lyoto sama satu lagi tuh kakak beradik sama bapaknya Tekisodan kalau main kata Tekisodan kalau nggak salah. Jadi di gunung di mana. Jadi saya ini kelihatan banget JKA. Dan sekarang sih mereka di USA ya, di Amerika bikin di California kalau nggak salah bikin Machida Karate sih. Ini unik ya kalau lihat kan udah lihat kan bagaimana kan dia pakai gi, tapi 3/4 mirip Kyokushin. Celananya dipendekin jadi selutut. Jadi kayak sambo ya? Kayak MMA sebenarnya. Kalau sambo kan pendek banget kan. Ini selutut. Jadi kayak MMA, celana MMA zaman dulu, zaman UFC dulu kan yang Venom itu kan. Celananya selutut semua gitu. Jadi menarik sih mungkin untuk kemudahan latihan kali kan. Zaman berkembang kan. Kita nggak bisa. Itu kalau bawa ke Indonesia itu ramai tuh. Nah,
Iya. Yes. Ini menarik nih, itu kan. Iya. Memang menarik karena gaya Machida unik ya. Unik banget. Kalau di Indonesia siapa tokoh idola? Banyak sih. Banyak. Untuk MMA, Ya. Rama Supandi sih. Oh, oke. Rama Supandi. Ya, kalau BJJ? Profesional itu. Wah, itu Perfect. udah jelas lah itu dari Iya. lama sekali ya beliau jadi ya. gue tuh udah kemana-mana kan, sampai gue latihan kemana-mana. Gue rolling sama siapapun. Gue nggak ngelihat lu orang sinergi, lu orang mana. Yang penting kita teman, kita latihan gitu. Yes. Tapi pada saat kita gue rolling, ada yang jago banget, banyak nih yang jago nih. Dan gue sampai saat ini juga gue suka kesusahan juga untuk lawan mereka yang jago nih. Biasanya jago nih yang udah 5 tahun, 10 tahun duluan latihan dibanding gue. Nggak masalah kan. Nah, tapi pada saat gue rolling sama Prof Max, itu yang gue rasain tuh sakit. Rolling nih, padahal dia nggak ngapa-ngapain, tapi sakit banget gitu. Gimana sih? Aneh sih emang. Emang BJJ ini aneh. Sakit gitu. Kayak tulang-tulang itu pada sakit semua. Lemuk gitu ya kayak. Bener-bener, makanya kayak oke lah lu jago terus nge-type kayak biasa lah. Tapi ini sakit. Cuma sama dia doang yang gue rasain sih selama ini. Oh ya memang unik sih BJJ itu kalau ngelihat doang kayaknya nggak menarik. Iya, tapi kalau udah nekunin itu tuh kerasa banget ya permainan ini nih. Iya. Ini yang main benar jadi bukan fisik. Ya kan saya pernah dulu rolling sama siapa tuh yang lebih kurus sama saya. Saya nggak bisa mengalahkan teknik tuh. Tapi pas lama jadi fisik terus yang power mulu. Tapi kalau sama coach saya mau kasih power segimanapun pasti aja si coachnya enak gitu. Ngalirinnya tuh jadi jam terbang sih ya memang. Jam terbang. Gitu. Nah kalau misalnya nih teman-teman viewer mau ikutan BJJ nih kemana nih? Boleh kasih tahu nggak nih ke teman-teman? Boleh datang aja ke Warrior Fight Camp Cibubur. Kita latihan Selasa Kamis jam 7.30, jam 19.30. Lokasinya mungkin di? Lokasi di Kota Wisata Cibubur di Fresh Market di Ruko Infinity lantai 3. Oke ya menarik sekali ya ini karena saya kayaknya belum pernah ngundang yang BJJ di sini nih. Gak pernah ya? Termasuk Coach Kevin pertama. Ntar coba gue bawa Prof Max ini. Aduh mantap sekali nih. Saya pernah sekali latihan di Kroket ya, Jalan Kroket ya dulu. Kroket atau Krekot sih lupa. Krekot dah saya ketemu mulu tuh. Pernah ikut latihan sekali di situ sih waktu lagi main situ. Emang menarik sih sama coach lumayan keras juga latihannya gitu. Dan semoga ada kesempatan lah nanti kita bisa ketemu, kita bisa bahas lagi karena sebenarnya saya juga pengen membahas ya rame-rame sekarang kan ada kayak MMA itu kan lagi menarik ya untuk dibahas gitu kan karena agak berbeda dengan pertandingan amatir gitu. Pertandingan amatir kayaknya pertandingan beres medali pulang. Tapi kan ini kan ada saywarnya, ada sebelum event sama setelah event tuh kayaknya kalau menyaksikan pertandingan doang masih kurang menarik gitu. Harus nonton sebelumnya sama setelahnya gitu kan. Makanya ada dramanya. Tapi justru di situ menariknya gitu menarik. Kan. Menariknya jadi lebih kayak sport entertainment juga gitu. Ya semoga kita bisa lihat lah ya perkembangan ke depan seperti apa dan semoga nanti ada datang lagi tamu-tamu kita yang kalau Anda punya rekomendasi siapa yang untuk diundang mungkin dari BJJ, MMA atau bela diri lain silakan tulis saja di komen seperti apa ya. Oke Coach, terima kasih atas kehadirannya di sini. Nanti kita lanjut lagi mungkin di pertemuan berikutnya kalau ada Profesor Max atau sama kita saya latihan juga privat juga sama beliau kalau buat padding atau Muay Thai juga. Muay Thai boxing beliau bisa segala macam sebenarnya. Terima kasih banyak ya atas kedatangannya. Bagi Anda jangan lupa like, comment dan subscribe di YouTube channel ini dan jangan lupa stay safe and healthy. Os.